Baru saja saya menerima WA dari seorang koleha di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu ya. Kemudian dia bertanya apa komentar saya terkait dengan uh, isu yang lagi ramai hari ini mengenai kekaryaan TNI yang aktif untuk menduduki posisi-posisi uh, jabatan sipil. Menurut saya, kenapa ada penolakan yang kuat? Karena kita pernah punya sejarah yang panjang yang sangat traumatis. 32 tahun yang lalu ketika Pak Harto berkuasa, bahwa TNI bukan saja menjadi sebuah kekuatan pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadi kekuatan politik. Sehingga semua sisi kehidupan bangsa kita itu didominasi oleh TNI. Ketika terjadi kritik terhadap pemerintah atau kepada kekuasaan, maka TNI menggunakan cara yang sangat represif yang kemudian terjadi pelanggaran HAM di mana-mana. Kemudian terjadi kekerasan di mana-mana atas mereka-mereka yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Ini tentunya kemudian menjadi landasan mengapa kelompok masyarakat sipil menolak TNI untuk kembali menjadi sebuah kekuatan politik. Tapi saya mencoba untuk bisa memahami mengapa ada keinginan kuat dari seorang presiden terkait dengan undang-undang TNI itu. Sehingga DPR hari ini sedang secara maraton mereka membahas dan ingin mengesahkan undang-undang itu. Pak Prabowo sebagai seorang mantan TNI, kemudian juga dia sebagai pimpinan partai politik, tentu beliau mempunyai sebuah pengalaman yang panjang terkait dengan bagaimana reformasi yang sudah hampir 30 tahun ini kemudian korupsi tetap merajalela ada di mana-mana. Bahkan korupsi semakin menjadi-jadi. Jika argumentasi itu yang digunakan oleh Pak Presiden dan teman-teman atau tim kepresidenan bahwa TNI itu dilibatkan kemudian untuk mengatasi masalah korupsi, saya kira itu adalah pemikiran yang terlalu terburu-buru dan saya kira akan gagal. Karena persoalan yang paling mendasar buat kita itu bukan pada TNI yang berkuasa atau partai politik yang berkuasa ataupun polisi yang berkuasa atau enggak, sama sekali bukan itu. Sumber atau mengapa korupsi ini makin menjadi-jadi karena memang kultur masyarakat kita, kultur bangsa kita ini ya memang kultur yang sangat feodalistik. Kultur yang feodal itu untuk mempertahankan posisi atasan dan bawahan, raja dan para hamba sahaya itu membutuhkan biaya, Pak. Membutuhkan modal yang besar. Dulu kerajaan memang dia ada modal yang besar untuk merawat para hamba sahaya. Di alam yang demokrasi ini kemudian bagaimana agar kultur itu tetap dirawat bahkan dipertahankan, maka mereka menggunakan yang namanya sumbernya dari APBN. Jadi APBN kita ini digunakan untuk merawat sistem feodalisme itu. Jadi sebenarnya korupsi itu terjadi di semua lini di mana-mana karena memang semua orang ingin sekali diperlakukan sebagai raja, sebagai orang terhormat dan di bawahnya ada kelompok-kelompok pengabdi pada mereka yang semuanya bisa dibayar atau membutuhkan pembiayaan. Coba kita lihat kalau kita bicara korupsi. Korupsi yang terbesar itu atau dinasti korupsi itu ada di birokrasi. Kalau birokrasi menjadi dinasti korupsi atau kerajaan korupsi, maka siapapun yang berkuasa, mau dia militer, mau dia siapa, tetap mereka akan masuk ke dalam sistem yang korupsi itu. Jadi, kenapa APBN kita ini selalu defisit? Karena anggaran yang digunakan atau dimasukkan ke dalam APBN itu terlalu banyak sekali belanja rutin, kemudian belanja yang gak jelas, padahal semuanya itu mereka menitipkan uang-uang pada proyek-proyek
yang mana mereka akan mencuri uang itu, kemudian mereka merawat feodalisme di dalam kehidupan mereka. Coba Anda lihat ya, Anda bayangkan atau Anda saksikan sendiri bagaimana seorang pejabat ketika berkunjung atau berhadapan dengan orang yang berada di bawahnya. Rasanya jijik kita melihat itu. Mereka memperlakukan atasan itu berlebihan. Bahkan ada yang mengatakan, oh itu tidak apa-apa. Itu kan memang kultur kita ini adalah kultur yang sangat menghargai orang yang berkuasa. Kultur kita memang harus menjaga kesopanan santunan. Padahal tidak, itu adalah sebuah praktek antara hamba dan sahaya. Hamba sahaya dengan rajanya. Dan itu dirawat, Pak, dinikmati oleh para pejabat. Sehingga tidak heran yang namanya ASN itu atau menjadi pegawai negeri itu menjadi inceran semua orang karena di sana ada uang, di sana ada masa depan, di sana ada korupsi. Coba Anda lihat, orang begitu bangga mau mengeluarkan uang banyak ingin menjadi ASN. Karena ASN itu adalah investasi buat keluarga atau buat mereka yang masuk ke dalam PNS. Karena pada saat tertentu, pada waktu tertentu uang itu akan kembali. Kembali dari mana? Bukan dari gaji, tetapi dari markup anggaran-anggaran atau proyek-proyek itu. Nah, jika itu yang menjadi titik dari kerajaan korupsi atau rajanya korupsi itu, maka saya khawatir jika TNI masuk juga ke dalam wilayah itu, maka saya kira TNI akan mengulangi kembali sejarah kelam. TNI akan mengulangi lagi kegagalan yang pernah terjadi, bahwa TNI dipertaruhkan masuk ke dalam wilayah birokrasi yang sangat koruptif. Anda bayangkan, dulu ketika kita ingin reformasi, semua ramai-ramai menghukum Soeharto, semua ramai-ramai berbicara tentang KKN. Anda lihat hari ini, korupsi dulu hanya ada di tangan birokrasi, di mana di bawah pemerintahan Soeharto. Hari ini nambah satu lagi. Instrumen korupsi, institusi yang bertambah itu adalah partai politik. Sekarang partai politik itu menjadi sebuah kerajaan baru yang ikut membebani APBN. Ingat, partai politik sudah menjadi sebuah kerajaan baru yang uangnya, yang kebutuhannya kemudian mereka membancak atau mencuri uang APBN. Sehingga hari ini terjadi adalah pasar gelap politik antara DPR, partai politik dengan pemerintah, yaitu birokrasi. Mereka sama-sama memanfaatkan kewenangan di tangan mereka untuk memarkup semua anggaran sampai 50%, bahkan ada yang 100%. Jadi yang namanya kesejahteraan rakyat itu jauh panggang dari api. Uang APBN inilah yang kemudian mereka rampok untuk keperluan merawat feodalisme itu. Jadi partai-partai politik Anda lihat hari ini, mereka mau mengeluarkan uang berapapun karena ada jaminan untuk bisa dikorupsi. Ada sistem yang memungkinkan mereka untuk mengembalikan dana itu. Karena ada pasar gelap antara DPR, ada pasar gelap antara DPR atau partai politik dengan yang namanya birokrasi. Jadi kalau misalnya sekali lagi Pak Prabowo ingin memasukkan atau melibatkan TNI kembali ke dalam wilayah kekuasaan, maka sekali lagi saya ingin katakan, bukan hal tidak mungkin TNI akan masuk pada lubang yang sama pada pengalaman yang buruk beberapa tahun lalu. Kemudian ada satu lagi korupsi yang menggila di negeri ini. Pertama, korupsi birokrasi, kerajaan korupsi birokrasi, kerajaan korupsi dari partai politik. Dan satu lagi, kerajaan korupsi dari para penegak hukum. Hukum hanya ramah kepada orang yang punya uang. Hukum hanya ramah kepada orang yang punya akses politik. Tapi buat orang-orang yang tidak mampu, orang yang tidak berdaya, hukum bukan buat mereka. Sehingga apa yang terjadi? Proses demokrasi yang kita perjuangkan hari ini
adalah sebuah mimpi buruk buat mereka yang tidak mampu atau miskin. Demokrasi hanya dinikmati oleh segelintir orang yang berada di pucuk-pucuk kekuasaan. Nah, dari semua ini, maka saya ingin mengatakan bahwa pemerintahan siapapun itu adalah pemerintahan yang rapuh, yang mudah jatuh. Pak Harto jatuh bukan semata-mata karena gerakan mahasiswa, karena memang rapuh dari dalam. 30 tahun ini, hampir 30 tahun kita reformasi, kerapuhan itu sudah terlihat. Maka bukan hal yang tidak mungkin ada satu pemantik, ada satu pemicu, dan ada satu tokoh yang bisa mengkonsolidasikan kekuatan ini. Maka bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi reformasi jilid 2, bahkan mungkin revolusi sosial. Karena apa? Rakyat sudah tidak percaya lagi dengan siapapun yang berkuasa, partai politik manapun yang menang, tetap mereka merawat korupsi itu. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari Pak Prabowo untuk bisa itu? Pak Prabowo, ada 3 hal usulan saya. Segera terbitkan Perpu untuk merampas semua kekayaan hasil korupsi. Yang kedua, berikan hukuman yang setinggi-tingginya, bila perlu hukuman mati, para koruptor. Kemudian yang ketiga, sesegera mungkin merevisi undang-undang kepartaian, undang-undang politik. Karena undang-undang politik inilah menjadi sebuah kerajaan baru untuk segelintir orang yang dimana mereka menikmati juga menjadi beban APBN. Jika undang-undang partai politik ini tidak direvisi, maka jangan pernah berharap Pak Prabowo bisa menyelesaikan masalah korupsi negeri ini. Karena partai-partai politik dengan sistem pemilihan terbuka itu akan menjadi ajang potensi mereka yang beruang untuk masuk ke politik, dan pada saatnya mereka berkuasa, mereka akan mencuri uang-uang APBN itu. Dan bukan cuma APBN, mereka juga akan mencuri dana pinjaman luar negeri. Kita bisa lihat pada zaman Pak Jokowi berkuasa, betapa besarnya pinjaman luar negeri yang kemudian terjadi kebocoran di mana-mana. Dan hari ini Pak Prabowo dalam keadaan sulit mengatasi krisis ekonomi yang ditinggalkan seorang Jokowi. Saya kira ini memang pemerintahan Pak Prabowo saat ini sangat amat berat. Bergerak tanpa uang, bergerak dengan defisit kepercayaan publik, dan satu lagi, rakyat sudah tidak sabar lagi menunggu perubahan itu terjadi. Saya kira ini jawaban saya, mungkin juga buat kawan-kawan yang bertanya apa pandangan dan sikap saya terhadap isu undang-undang TNI itu. Terima kasih. Salam perjuangan.